Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Raffi Alamsyad dari kelas 11 TLA. Saya akan meresensikan petualangan Sherina 2, kisah jurnalis pemberani strategi krisis lingkungan Kalimantan. Judul filmnya adalah Petualangan Sherina 2. Film ini dimainkan oleh Sherina Munaf, Derby Romeo, Isyana Saraswati, Chandra Satria, Ardit Bawanda, Queen Salma, Kelly Tandiono. Sutradara film ini adalah Riri Riza dan diproduksi oleh Mira Lesmana. Rumah produksi film ini adalah Miles Films dan Best Entertainment. Durasi film ini berdurasi 126 menit. Petualangan Sherina 2 adalah lanjutan dari film Petualangan Sherina. Film ini disutradarai oleh Riri Riza. Film ini adalah film petualangan yang dikemas dengan drama musikal, di mana di dalamnya lagu dinyanyikan oleh para karakter terjalin ke dalam narasi disertai dengan menari. Film ini menceritakan tentang keserakahan manusia yang ingin memelihara hewan langka yang seharusnya tidak dipelihara dalam kandang. Film ini ditulis oleh Jujur Prananto, Mira Lesmana, Riri Riza. Film ini telah diumumkan sejak 2020. Film tersebut ditayangkan pada tanggal 28 September 2023 di bioskop setelah proses produksi tertunda akibat COVID-19. Sama dengan film pertamanya yang mengusung isu lingkungan. Dalam film ini bercerita tentang pelepasliaran orangutan di Kalimantan. Cerita ini diawali dengan Sherina yang dipindah tugaskan ke Kalimantan yang semula ke Davos, Swiss. Sherina tidak senang dan ingin resign, namun ibu Sherina menasihati agar tetap berangkat ke Kalimantan. Akhirnya Sherina berangkat ke Kalimantan bersama temannya Tio yang sebagai kameramen dan Sherina sebagai jurnalis. Sherina dikirim ke tempat pemberdayaan orangutan yang bernama Aukal. Di sana Sherina bertemu teman lamanya yang bernama Sadam. Ternyata dia bekerja di tempat tersebut. Tujuan Sherina di sana adalah untuk pendekatan ke orangutan dan untuk pelepas liaran orangutan. Di sana ia bertemu anak hutan bernama Sindai. Di sana Sherina berkesempatan untuk meliput terkait pelepasan sepasang ibu dan anak orangutan yang bernama Hindia dan anaknya Sayu. Namun terjadi pengkhianatan di tim Aukal yang bekerjasama dengan pemburu. Pemburu berhasil mencuri Sayu dari ibunya. Namun Sindai melihat kejadian tersebut dan mengikuti para pemburu sampai ke tempat mereka berkumpul. Tim Aukal menemukan Hilda dalam keadaan pingsan dan Sayu yang telah hilang. Sindai kembali ke tempat tim Aukal berkumpul. Sindai mencoba memberitahu tim Aukal, namun tidak ada yang menghubungi Sindai. Sindai memberitahu Sherina dan Sherina pun pergi ke tempat pemburu bersama Sindai. Sherina dan Sindai bersembunyi di balik pohon yang berbeda. Sindai ketahuan dan dikejar oleh salah satu pemburu. Sherina keluar dan melawan salah satu pemburu yang ada di tempat perkumpulan pemburu. Pemburu berhasil kabur hingga akhirnya Sherina mengejar pemburu tersebut dan dia bertemu Sadam. Mereka melanjutkan untuk mengejar pemburu tersebut, namun pemburu tersebut berhasil kabur menggunakan perahu. Sindai juga mengejar lewat pesisir pantai. Sherina dan Sadam berdebat, namun mereka sepakat untuk mengejar pemburu menggunakan perahu. Saat hampir berhasil menangkap pemburu, kapal mereka mogok dan pemburu tersebut berhasil kabur lagi. Sherina dan Sadam berdebat lagi dan akhirnya mereka berdua kembali mengejar pemburu tersebut hingga sampai di sebuah desa yang desa tersebut adalah markas pemburu tersebut. Pemburu menelpon seorang dan orang tersebut adalah orang suruhan Burati.
Burati adalah orang kaya yang senang mengoleksi hewan langka. Mereka kembali bertemu dengan banyak anak buah pemburu. Mereka kembali melawan pemburu. Shindai juga berhasil mengikuti pemburu secara diam-diam. Pemburu kembali kabur menggunakan mobil sehingga Sherina dan Saddam gagal mengejar. Sehingga mereka menumpang ke orang daerah tersebut dan berhasil menemukan mobil penjahat di sebuah gudang. Sherina dan Saddam dijebak dan dikurung di dalam gudang. Pemburu berniat membunuh Sherina dan Saddam. Shindai juga berhasil masuk ke dalam mobil lain pemburu dan berhasil membawa lari tas yang dibawa pemburu, namun Shindai kembali tertangkap oleh penjahat. Sementara itu, Sherina dan Saddam menyiapkan sebuah jebakan. Di pagi hari, Sherina dan Saddam berhasil menjebak pemburu dan membuat 3 anak buah pemburu itu pingsan. Setelah berhasil keluar, Saddam mengambil tas yang berisi sayu, namun setelah dibuka, tas tersebut hanya berisi sebuah boneka. Sherina mengumpulkan informasi dari penjahat yang bangun dan berhasil mengetahui kalau tas yang asli dibawa ke pelabuhan. Mereka berdua mengejar ke pelabuhan. Tas orangutan berhasil dibawa anak buah Burati. Sherina sampai dan berhasil merebut tas tersebut. Namun akibat Sherina yang ceroboh, Sherina menjadi sandera dan ditukar dengan tas yang berisi sayu. Anak buah Burati berhasil membawa tersebut ke Burati. Karena hal tersebut, Sherina dikembalikan ke Jakarta. Sherina kembali ke Jakarta, namun ada yang aneh dengan kejadian tersebut, sehingga Sherina memohon izin untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun akibat Sherina ceroboh, setelah mengumpulkan informasi, Sherina menemukan kejanggalan di Burati karena anak buahnya. Melihat Burati membuat pesta, Sherina ingin menghadiri pesta tersebut. Sherina menghadiri pesta Burati dan di sana dia bertemu lagi dengan Saddam. Di awal Sherina dan Saddam menikmati pesta Burati dan suaminya Ferdi Salendra. Setelah itu mereka menyelinap hingga akhirnya menemukan berbagai koleksi hewan langka. Namun mereka kepergok Burati yang sedang menjahatkan koleksinya kepada temannya, sehingga mereka harus melawan anak buah Burati. Mereka kesusahan melawan satu orang sehingga mereka bersembunyi untuk membuat rencana, dan akhirnya berhasil menjebak anak buah Burati ke dalam kandang kucing ganas. Akhirnya Burati dan suaminya Pak Ferdi Salendra berhasil ditangkap beserta dalang lainnya. Semua senang melihat berita itu tentang hasil kasus tersebut. Sherina dan Saddam bertemu di pantai. Mereka bernyanyi menari untuk merayakan. Film ini merupakan film yang dikemas dengan bahasa yang lugas. Film ini memiliki pesan yang baik. Film ini memiliki percakapan yang ringan dan juga mempunyai komedi yang lucu, sehingga kita tertawa saat melihat film ini. Film ini cocok ditonton semua kalangan. Namun kekurangan dari film ini adalah durasinya yang terlalu panjang dan mempunyai alur yang mudah ditebak, dan terdapat scene yang jelek editannya. Film yang dikemas oleh Riri Riza ini sangat menghibur dan memiliki pesan moral yang baik bagi penonton. Film yang dapat menceritakan keserakahan manusia yang ingin memelihara hewan langka yang seharusnya dikembangkan dan agar tidak punah. Itulah resensi dari saya. Pengalaman saya menonton film ini adalah sangat menyenangkan karena dapat menonton bersama teman-teman. Saya memiliki pengalaman baru menonton film yang bersama teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.